Bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Distrilia Ayu Seviola atau Mbak Vivi yang berulang tahun pada tanggal 2 Desember. Selamat ulang tahun Mbak Vivi. Kemudian yang kedua, saudara Krisma yang berulang tahun pada tanggal 25 Desember. Kemudian tanggal 26 Desember saudara Kristianto Dwi Nugroho. Selamat ulang tahun. Tanggal 26 Desember saudari Happy Natalia. Ya, selamat ulang tahun dari kartu ulang tahun dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita berdiri, kita akan persiapkan hati kita jiwa kita tertuju
muliakan nama Tuhan. Dan biarkan kami ada doa pikiran Tuhan. Berkati kami supaya ibadah kami berfokus terarah kepada Tuhan yang menjadi pusat ibadah kami. Sebabnya kami membuka ibadah kami dalam nama Bapa, Yesus Kristus Tuhan, dalam berkat Bapa. Mari kita bersama apapun boleh berdoa ini dengan tetap bersemangat, tetap bersukacita, karena kebahagiaan sejati kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Mari kita rayakan dengan pujian Dia mati untuk kita.
tetap menginginkan karena kita sudah mendapatkan kuasa dari Allah kita Yesus Kristus. Bukti kuasa. Mari kita akan berikan bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena Tuhan terus memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh
Saudara, kita akan senantiasa merasa haus akan firman Tuhan. Setiap kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita menjadi kekuatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membawa hati masuk dalam hadirat, dalam kekudusan untuk kita layak menyembah Tuhan, akan kita layak untuk mendengarkan firman. Roh-Mu yang dingin memenuhi kami semua, mengalir di dalam udara.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada ibadah kita yang kedua pada sore hari ini. Meski masih dalam online, tapi kita percaya Tuhan terus memberkati kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami rindu untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami percaya Tuhan terus menolong dan memampukan kami. Oleh karenanya Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 35. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang pasti ingin mendengar kabar sukacita. Dan kita semua tahu apa hal yang sering kali membuat kita bersukacita. Ada dua hal yang sering disebut orang sehingga orang bisa bersukacita. Dua hal ini yang bisa membuat orang bersukacita. Yakni yang pertama, orang akan bersukacita ketika dia mendapat hadiah. Dan yang kedua, orang dikatakan bersukacita ketika mereka terbebas dari masalah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan lihat bagian yang pertama. Apakah memang mendapatkan hadiah itu menjadi sukacita? Ya, semua orang, entah itu tua, entah itu muda, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, orang tua, anak-anak, orang kaya, orang miskin, semua suka sekali mendapatkan hadiah. Apalagi jika hadiah yang diterimanya itu pas dengan yang dibutuhkan. Misalnya ketika kita sedang ingin menikmati makanan yang sehat, tiba-tiba ada yang mengirim paket Natal dalam bentuk paket salad. Wah, itu mantap. Atau seorang ibu yang sudah sangat tua, dia akan sangat bersukacita jika mungkin di ulang tahunnya yang ke-80 anak dan cucunya datang semua mengucapkan selamat dan memberi hadiah untuk omanya.
tidak peduli apapun isi hadiahnya, tapi kehadiran anak-anak dan cucunya sudah merupakan hadiah terindah di masa tuanya. Kemudian hal yang kedua yang juga menjadi kesukaan seseorang adalah dibebaskan dari masalah. Ya, kita akan sangat senang apabila masalah yang bertahun-tahun menghimpit dan menyesakkan kita tiba-tiba bisa dibebaskan. Rasanya lega sekali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, suatu kali ada sebuah toko yang dimana toko itu berdiri, banyak sekali preman-preman yang sering datang menyatroni toko itu. Mereka, para preman itu suka memalak, suka meneror, suka menakut-nakuti. Tetapi tiba-tiba terjadi pembersihan di mana aparat menangkap semua preman-preman itu. Wah, pasti penduduk yang tinggal, bahkan pemilik toko-toko itu pasti akan merasa lega dan bersyukur sekali. Dan kemudian mereka akan berkata, wah, luar biasa aparat sekarang. Keamanan yang sigap, luar biasa. Pendek kata, semua orang bisa terbebas dari teror yang selama ini dibiarkan merajalela. Pasti akan bersuka cita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita di dalam Yesaya 35 ayat 1-10, ini adalah satu contoh kabar gembira, satu bagian dari Alkitab yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Oleh karena umat Allah atau orang Yehuda akan dibebaskan dari masalah, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, oleh Allah itu sendiri, sehingga diutuslah nabinya yang bernama Yesaya, yang artinya penyelamat. Tetapi apakah bangsa Yehuda percaya akan kabar baik ini? Apakah bangsa Yehuda percaya akan kabar penyelamatan Allah ini? Apakah mereka bersuka cita? Wah, ternyata tidak, Bapak Ibu. Mereka ternyata sulit untuk mempercayainya. Mengapa? Karena kabar gembira ini tidak kunjung datang. Sementara bukti nyata penindasan telah begitu gamblang di Israel, di mana Israel Utara telah dihancurkan dan ditawan oleh Asyur. Bayangkan, Israel Utara dengan 10 suku saja kalah, apalagi Yehuda yang hanya punya 2 suku saja. Oleh karena itu, Yehuda lebih mempercayai tawaran pertolongan dari kerajaan Mesir ketimbang mendengar kabar sukacita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini faktanya, Bapak Ibu. Ini fakta yang terjadi pada masa itu. Dan ini juga yang membuat Tuhan Allah menjadi murka, sebab mereka tidak mencari pertolongan pada Allah, tetapi kepada manusia. Itu sebabnya dalam Yesaya 30 ayat 1 firman Tuhan katakan, celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Wow, Yesaya 30 ayat 1. Pertolongan dari Mesir itu tidak berfaedah dan tidak berguna, malah akan mempermalukan mereka sendiri. Yesaya 30 ayat 5. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pesan buat kita di dalam minggu ketiga bulan Desember ini adalah mari kita nyalakan dan rayakan sukacita bersama dengan pertolongan Tuhan. Walau perubahan belum lagi datang, namun jika Tuhan telah mengatakannya, pastilah Dia akan menggenapinya. Tuhan dan hanya Tuhanlah penyelamatmu. Ia akan melepaskanmu dari masalah dan bahkan akan memberimu hadiah. Bukankah itu tanda-tanda nyata bagi kita? Karena itu, mari rayakan sukacitamu dan janganlah mencari keselamatan dari juru selamat yang semu. Datang pada Tuhan dan rasakan kasih setia Tuhan
Dan biarlah di masa raya Natal ini, pada minggu-minggu menjelang Natal ini, kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan sumber keselamatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kadang sulit bagi kami untuk menerima kenyataan bahwa ada berita sukacita, ada kabar sukacita, ada berita keselamatan yang besar. Kami semua seringkali berharap tentang kabar itu. Tetapi ketika kabar itu datang, kami sungguh-sungguh menjadi tidak percaya. Kami bahkan menjadi orang yang tidak yakin. Bahkan kami lari kepada Allah yang semu. Oleh karenanya Tuhan, hari ini kami rindu untuk terus datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengirimkan Sang Juru Selamat itu bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesuslah Juru Selamat yang kekal. Dialah Juru Selamat yang sejati, bukan yang semu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan mengajak saudara dengan wajah dan memberi kasih karunia. Tuhan mengajarkan wajahnya ke saudara dan memberi damai saudara. Dalam persekutuan Allah, Yesus Kristus sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus yang menjaga kamu. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Vamos